Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang di atas sehat. Masya Allah. Yang di luar sehat, yang di luar. Ini ada ini ya, ada TV-nya, ada monitornya di luar ya. Ada ya, insya Allah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam untuk manusia mulia yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengajak orang-orang beriman Islam, membawa Islam yang cinta damai, membawa Islam yang penuh dengan rahmat, manusia yang perhatian kepada kita umatnya, manusia yang cintanya dibawa sampai yaumil qiyamah. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Allah. Amin ya robbal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Nikmat duduk di taman surga. Nikmat gak Bu? Sampingnya sawah, coba. Ya kan nikmat banget. Saya gak pernah nih dapat pemandangan kayak gini. Bisa lihat sawah, bisa lihat gunung yang masih hijau-hijau, kan gitu. Nikmat bisa duduk di sini di taman dari taman surga. Majelis ilmu itu taman dari taman surga, Bu. Ya. Dan banyak banget orang-orang yang duduk di majelis ilmu nih dapat banyak dari Allah. Maka bersyukur ketika kaki kita dikasih kemudahan oleh Allah hadir majelis, ya itu bersyukur. Karena Allah berikan banyak hal untuk kita yang tawajuh duduk di majelis, yang sungguh-sungguh hadir majelis tidak lain kepengen dapat ridhonya Allah. Duduk di majelis tidak lain kepengen Allah ampuni dosa kita semuanya. Tidak lain ketika duduk di majelis Allah kasih rahmat buat kita. Kan ini tujuan kita, bukan sekedar duduk saja di sini. Ya. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu, Bu. Maka ketika duduk dalam perkumpulan seperti ini, berkumpul lebih dari 10 orang, ini udah lebih dari 10 orang. Ini berapa jumlahnya nih? Hah? Ini 500 orang lebih ini. Tergantung tadi panitia nyediain rotinya berapa dulu. Kalau nyediain rotinya 1.500 habis berarti orangnya 1.500 kan. Ya. 1.300, Masya Allah, tabarakallah. Matur suwun sangat sudah hadir di sini. Nyuwun 1.500. Yang duduk di sini nih bukan ustazah. Yang duduk di sini banyak dosa juga. Ya, gini, jangan nyuwun 1.000 mulu, pelit amat Bu. Tambahin 500 apa? Jadi nyuwun 1.500. Alhamdulillah. Apa sih? Kita dapat apa? Dikasih apa sama Allah kalau kita duduk di majelis? Walaupun kakinya pada kesemutan, pada geringgingen kabeh. Bener Bu? Wis pada pegel, golek senderan. Sing nyender tembok pahalane bagi loro karo tembok. Nggih Bu. Kok Umi bisa bahasa Jawa? Lah wong kula tiyang Jawi Bu. Oh bulet. Kula tiyang Semarang. Makane saged ngendika Jawi saged. Ya. Kula tiyang Semarang. Ya, alhamdulillah. Apa sih Allah kasih apa buat kita-kita yang duduk di majelis ini?
berkumpul di perkumpulan yang banyak, lebih dari 10, lebih dari 20, lebih dari 50, bahkan ini udah 1300. Diberikan apa sama Allah ketika kita duduk di majelis ilmu, kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita mengkaji ilmunya Allah. Ilmu Allah itu luas, Bu. Semakin kita mempelajari ilmunya Allah, makin terlihat bodohnya kita, Bu. Karena ilmu Allah tuh luas, maka datengin ilmu, samperin ilmu, Bu. Ya. Kalau baginda Nabi ilmunya yang ngedatengin beliau melalui malaikat Jibril. Nah kita harus keluar cari ilmu, hadir majelis. Tapi yang paling penting ketika kita duduk di majelis, mau hadir majelis, mau keluar rumah untuk hadir majelis, ingat apa-apa yang di dalam rumah harus sudah beres semua urusannya. Ya Bu ya, udah masak, ya, udah ngurusin suami, ngurus anak, udah semuanya udah beres, terus suaminya ngeridoin, baru monggo ya duduk di majelis. Dikasih apa sama Allah? Allah berikan apa? 4 perkara buat yang hadir majelis. Yang pertama, Allah turunkan nazilatu sakinah. Allah turunkan ketenangan hati. Dikasih ketenangan hati yang pertama buat orang-orang yang duduk di majelis, mengkaji ilmunya Allah, ya, membuka kitabullah, bersolawat, berzikir, perkumpulan yang baik. Maka yang pertama, Allah berikan ketenangan hati. Kita lagi duduk begini, Bu, tenang gak sih hati? Tenang, walaupun di rumah sumpek nih, masalahnya banyak, ruwet, urusannya juga banyak, tapi ketika duduk di majelis lupa sama masalahnya. Tenang aja hati, kan gitu. Itu janjinya Allah, Bu. Karena yang ngundang kita, ibu-ibu yang ngundang bukan panitia, bukan saya juga. Tapi ini Allah yang mau. Allah berikan taufik kepada kita. Apa sih taufik? Taufik itu kemudahan yang datang dari Allah. Allah berikan kemudahan buat kita. Mau hadir majelis, langkahnya dimudahin sama Allah. Mau sedekah, dimudahin sama Allah. Urusan berbuat baik nih dimudahin sama Allah. Itu namanya taufik. Allah mudahkan kita berbuat baik, Allah mudahkan kita beramal soleh. Itu namanya taufik. Taufik dan hidayah beda. Taufik kemudahan yang datang dari Allah. Allah berikan kepada hambanya supaya hambanya ini mudah menjalankan amal soleh. Ini taufik, maka bersyukur. Kasih ketenangan hati. Kita zikir kepada Allah, tenang hati, betul Bu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nikmat gak Bu? Tenang gak nyebut Allah? Yang inget Allah pasti tenang. Coba inget masalah, puyeng. Tiap hari pakai koyok, fresh keran, minyak angin semuanya, ya. Tapi ketika kita ingat Allah, lupa masalahnya, kan gitu ya. Ini janji Allah, Allah kasih ketenangan. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama dikasih apa tadi? Ketenangan hati. Yang kedua, ketika hadir majelis, Allah turunkan yang kedua, Allah berikan rahmat Allah.
Allah turunkan rahmatnya. Masya Allah ya. Tadi diguyur hujan, berkah banget ya. Ini yang kedua, Allah turunkan rahmatnya. Masya Allah, hidup dalam rahmat Allah, tenggelam dalam rahmat Allah tuh nikmat banget Bu ya. Ini kalau kita nih kan Allah tuh punya 100 rahmat, yang 99 rahmatnya disimpan di sisi Allah. Satu rahmatnya disebarkan ke seluruh alam melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus baginda Nabi untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam, rahmatnya Allah. Ini. Maka yang kedua Allah berikan rahmat. Kalau kita Bu masuk surga nih, pengen masuk surga cuma ngandalin sholatnya kita, masuk surga ngandalin ibadah-ibadahnya kita, ya Allah Bu jauh, betul nggak? Jauh kita, kayaknya nggak pantas dengan ibadah-ibadah kita yang sholat kadang nggak khusyuk, bener nggak? Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua mulai inget apa yang tadi lupa, dompet taruh di atas lemari inget di rakaat kedua, ya di rakaat kedua kompor belum dimatiin inget, giliran rakaat ketiga lagi sujud bingung, ini udah rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Pernah gitu? Pernah? Sering, bukan pernah lagi. Jadi kalau pengen masuk surga ngandalin ibadah saya nih, ya Allah jauh banget sama orang-orang soleh yang terdahulu. Mereka aja masih belum puas dengan ibadahnya, kemarin udah sombong kan gitu ya. Ini maka kita berharap rahmatnya Allah, masuk surga karena rahmatnya Allah. Ada kisahnya Bu, ketika ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun di atas bukit. Dia beribadah, dia tinggal di atas bukit, dia habiskan waktunya buat beribadah selama 500 tahun Bu. Bahkan dia ini berdoa pengen dimatikan, ya Allah matikan aku dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sujud. Pokoknya mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan sujud. Ini kabul sama Allah Bu ya. Tapi beliau dia tinggal di atas bukit, yang di atas bukit itu cuma ada satu muara air dan satu pohon delima. Setiap hari pohon delima tumbuh satu buah, dia makan. Dan muara air itu dia pakai untuk minum, untuk berwudu itu. Hidupnya dihabiskan 500 tahun untuk beribadah. Ketika Allah bangkitkan dia, ketika ditimbang amalnya, maka Allah mengatakan, ya malaikat masukkan dia ke dalam surgaku karena rahmatku. Kata Allah nih, tapi dia nih orang yang beribadah 500 tahun tadi mengatakan, ya Allah masukkan aku ke surgamu karena ibadahku 500 tahun. Aku sudah beribadah selama 500 tahun ya Allah, maka masukkan. Kenapa kok gak masukkan dia ke dalam nerakaku? Sampai akhirnya orang ini pun mengatakan, ya Allah ampuni aku, maka masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Jadi kita nih cari rahmatnya Allah dan bersyukur yang hadir di majelis diturunkan rahmat oleh Allah. Yang keberapa tadi Bu? Kedua. Yang ketiga Bu, orang yang duduk di majelis seperti ini Allah hadirkan ribuan malaikat. Malaikatnya nih ngeliatin semua, mandangin satu-satu Bu. Maka jangan pada ngantuk. Takutnya nanti disampaikan sama Allah, ya Allah dia mah ngajinya ngantuk mulu. Manggut-manggut sih ya Allah, kirain mah paham ternyata ngantuk. Ya Bu ya. Malaikat melihat, memandang ya, dan ketika kita selesai pengajian kita pulang kembali ke rumah kita, malaikat pun kembali kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikatku ya, apa yang kamu lihat di sana? Mereka ngapain? Disampaikan Bu ke malaikat sama malaikat,
Mereka tidak lain berkumpul itu, mereka mengkaji kitabmu, mengkaji ilmumu. Mereka berzikir kepadamu, bersolawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa jawab Allah yang keempat? Yang ketiga kan tadi Allah hadirkan para malaikat untuk ngeliatin kita nih. Yang keempat, Allah berikan perkara yang keempat nih buat yang hadir majelis. Setelah mendapatkan laporan dari malaikat, Allah mengatakan, kalau begitu engkau jadi saksi wahai malaikat, sampaikan kepada mereka, aku ampuni dosa mereka semua. Amin apa bu? Amin pakai disuruh. Amin. Iya, ini bu. Ya, Allah berikan ampunan buat kita semuanya. Pulang dari sini Allah udah bersihin dosa kita. Jangan bikin dosa lagi. Ya, ini maka bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang cinta banget sama kita. Ibu kenal nggak sama Rasulullah? Kenal nggak bu? Hah? Kenal sama Rasulullah nggak? Kenal apa tahu? Tahu. Karena tahu sama kenal beda. Ya, tahu Nabi Muhammad Nabi kita kekasih Allah, tapi nggak kenal. Pengen kenal, cari tahu bu. Bener nggak? Ibu tahu saya nih, pede banget saya. Tahu saya bu? Sopo. Ya tahu, taunya lewat TV, betul? Lewat sosial media. Sosial media banyak bu. Ya, ada berapa bu? Rukun sosial media ada berapa? Kalau rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman 6. Rukun sosial media berapa? Mosok nggak tahu? Banyak. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada Twitter. Ada apa lagi tuh? Ada Telegram, ada WhatsApp, ada apa lagi? Banyak. Habis waktu kita buat rukun sosial media. Ya, betul nggak? Ini capek banget ngeliatin atu-atu. Tapi saya nggak punya Facebook ya bu ya. Setiap kali saya dakwah ntar Allah. Ada yang nyamperin Umi, tadi kita udah chat-chatan loh di Facebook. Lah saya nggak punya Facebook ibu. Nggak tahu itu siapa. Dari dulu emang nggak pernah pakai Facebook. Jadi kalau ada di luar ada Facebook saya itu bukan punya saya. Karena saya nggak punya. Saya cuma punya Instagram dan TikTok doang. Itu juga buat dakwah diniatinnya. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, cari tahu. Ibu tahu saya tapi nggak kenal saya. Kenal nggak? Nggak. Kadang kepo doang. Pernah kepoin saya pernah? Nggak dapat apa-apa bu kepoin saya. Ya saya gini-gini aja. Ngapain ibu kepoin saya? Orang saya banyak dosa. Makin banyak dosa juga nanti ibu-ibu. Saya aja belum bisa nyelamatin ibu-ibu. Saya aja belum tentu selamat nih, belum dijamin masuk surga. Ngapain ibu kepoin saya orang yang belum dijamin masuk surga? Ya, pengen kenal, cari tahu, tapi jangan kepo. Keponya yang baik. Kita pengen kenal sama Rasulullah, kepoin. Kepo boleh, tapi kepo yang baik. Kepo yang meningkatkan keimanan kita. Kepo yang meningkatkan ketakwaan kita. Kepoin kehidupan Rasulullah supaya kita kenal, supaya tumbuh cinta. Kalau kita udah cinta kita bakalan dicintai. Kita pengen dicintai tapi kita nggak cinta, gimana ceritanya? Kan gitu. Ibu pengen diperhatiin sama suami tapi ibu nggak pernah merhatiin suami, gimana ceritanya coba? Ibu pengen dicintai sama suami tapi ibu nggak peduli sama suami, gimana mau dicintai? Betul nggak? Itu logikanya. Ibu cinta. Ya, pengen dicintai sama baginda Nabi Muhammad, pengen dapat syafaat, pengen dikenali sama baginda Nabi Muhammad, ya cintai, ya cari tahu, kepoin kehidupannya seperti apa, kepoin apa yang disuruh oleh beliau, diajarkan oleh beliau untuk kita, kepoin cintanya beliau sama kita kayak gimana, kepoin pengorbanannya beliau buat kita kayak gimana, kepoin bahwa beliau pernah lapar gara-gara kita, mikirin kita tuh bu.
supaya ada cinta rindu ya Allah. Kalau udah seneng cinta kita ngerja kita nih, kalau udah cinta nih Bu, udah seneng kita bakalan melakukan sesuatu yang kita cintai ini seneng sama kita. Orang yang kita cintai ini seneng sama kita. Ya, kalau kita udah cinta, ibu udah cinta sama suami, pengen diperhatiin sama suami, pasti kita akan melakukan hal-hal yang bikin suami seneng, betul nggak? Bikin suami cinta. Ibu cinta sama Allah, pengen dicintai Allah, ya kerjakan apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah senengin kerjain, yang Allah nggak seneng tinggalin. Simple hidup itu Bu. Ibu pengen dapat cintanya baginda Nabi Muhammad SAW, cari tahu, kepoin, kenali sampai cinta, dan kerjain, lakukan yang bikin baginda Nabi ini seneng sama kita. Nyenengin baginda Nabi aja deh Bu. Saya niatin nih dakwah saya cuma pengen nyenengin baginda Nabi. Ya aduh, kalau baginda Nabi udah seneng sama kita, ya Allah Bu, kita dipanggil nih, sini deket-deket, sini masuk surga sama aku. Kita nggak perhatian saja Bu, baginda Nabi Muhammad perhatian sama kita, perhatian banget. Diperhatiin banget Bu kita, urusan nerakanya kita nih, urusan neraka, urusan maksiat, urusan taubatnya kita sudah dikerjain sama baginda Nabi Bu. Ya, ketika baginda Nabi Muhammad SAW didatengin malaikat Jibril datang Bu, menemui baginda Nabi Muhammad SAW, mengabarkan bahwa Allah nih menyalakan api neraka dan malaikat semua takut. Maka aku bertabaruk kepadamu, mendatangimu karena engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka baginda Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku keadaan neraka saat itu. Lalu malaikat Jibril menceritakan neraka itu terdiri dari 7 tingkatan, 7 lubang. Satu lubang dan lubang lainnya jaraknya 70 tahun lamanya. Lubang pertama buat orang-orang munafik. Lubang kedua buat neraka kedua untuk orang Yahudi, penyembah matahari. Neraka ketiga untuk orang kafir, penyembah berhala, semuanya sampai nyampe ke neraka ketujuh, malaikat Jibril terdiam. Gak mau melanjutkan ceritanya Bu. Hingga Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, kenapa engkau berhenti cerita? Kenapa engkau gak teruskan ceritamu? Ceritakan kepadaku, untuk siapa neraka ketujuh itu? Lalu Jibril menunduk Bu dan mengatakan, ya Rasulullah, maafkan aku. Neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatmu yang melakukan dosa besar, dia tidak bertobat kepada Allah. Rasulullah SAW mendengar neraka ketujuh diciptakan Allah untuk umatnya, Rasul pingsan Bu. Mendengar itu pingsan Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mengangkat tubuh Rasulullah. Wahai Jibril, betulkah neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatku ya Jibril? Sambil menangis Bu, maka Jibril mengatakan, iya ya Rasulullah, maafkan aku. Semenjak itu Rasulullah tidak mau keluar rumah terkecuali ketika Bilal mengumandangkan azan. Ketika Bilal mengumandangkan azan, setelah itu Rasul keluar sholat, pulang lagi. Di rumah gak mau bertemu dengan siapapun selama 3 hari, menyendiri beribadah kepada Allah. Beliau habiskan waktunya buat beribadah, memohon ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Hingga para sahabatnya nih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Salman Al-Farizi, semuanya ini khawatir dengan keadaan Rasulullah. Hingga semuanya mendatangi rumah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang pengen berjumpa dengan Rasul, pengen tahu keadaan Rasul saat itu. Tapi Rasulullah nggak mau berjumpa Bu. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang, di jalan bertemu sahabat lain Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Ada apa? Aku khawatir dengan keadaan Rasulullah, sudah 3 hari Rasulullah tidak mau bertemu. Aku khawatir. Maka Sayyidina Umar pun menemui Rasulullah, mendatangi rumahnya, dan Rasulullah gak mau membukakan pintu, gak mau berjumpa. Hingga Sayyidina Umar pun menangis pulang Bu, khawatir
Di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau menangis?" Diceritakanlah keadaan Rasulullah. Hingga Salman Al-Farisi pun mendatangi rumah Rasul, kepengen bertemu dengan Rasul, melihat keadaannya. Rasul gak mau bukakan pintu. Pucat padahal baru 3 hari. Pucat padahal baru 3 hari. Pucat, kurus, hingga menangis Sayyidah Fatimah, "Wahai ayahku, apa yang terjadi? Engkau terlihat kurus, engkau terlihat pucat sekali. Apakah engkau tidak makan, wahai ayahku? Apakah tidak punya makanan di rumah?" Apa jawab Rasulullah? "Ya Fatimah putriku, bagaimana aku sanggup menelan makananku? Sedangkan Jibril datang memberitahukan kepadaku kalau Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku, ya Fatimah." Nangis Rasulullah, Bu. Mikirin kita, neraka ke-7 buat kita. Hingga Rasulullah nih, Bu, selama 3 hari gak makan. Dan setiap malam beribadah hingga kakinya bengkak, Bu. Bertobat semalam bisa 100 kali lebih bertobat. Hingga Ummu Aisyah istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, engkau tidak istirahat? Engkau kan manusia mulia, gak punya dosa. Kenapa engkau bertobat hingga kakimu bengkak? Untuk siapa? Untuk apa? Engkau kekasih Allah, gak punya dosa." Apa jawab Rasulullah, Bu? "Aku lakukan ini untuk umatku. Ketika dia diambil nyawanya oleh Allah, dia belum sempat bertaubat. Aku jadikan taubat ini untuk menambal taubat umatku." Coba, Bu, kita yang bikin dosa, ya, kita yang maksiat, Rasul yang mikirin. Maka kenali, Bu, banyakin sholawat. Apa yang Rasul ajarin, kerjain. Yang gampang-gampang deh di rumah nyenengin Nabi, Bu. Nyenengin baginda Nabi supaya baginda Nabi kenal sama kita, seneng. Ya, kan kalau kita nyenengin orang dapat pahala. Apalagi yang disenengin baginda Nabi, Bu. Aduh, diajak duduk nanti kita, Bu, di surga. Diselamatin, Bu. Barang siapa yang di dunianya dekat dengan Nabi, nanti di akhirat ditolong sama Nabi. Dekat dengan Nabi tuh kayak gimana ya Umi? Apa-apa yang Nabi kerjain, di rumah praktekin. Di rumah bawa-bawa Nabi, sampai ke kamar mandi bawa Nabi. Ingat mana Nabi? Maksudnya gimana Umi, kok ke kamar mandi bawa Nabi? Kok ke kamar mandi harus ingat Nabi? Maksudnya, Bu, Nabi Muhammad masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Tuh, ke kamar mandi aja kita dapat pahala, Bu. Ketika kita masuk kamar mandi mengikuti caranya Nabi, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kita dapat pahala dan udah nyenengin Nabi. Udah bantu dakwahnya Nabi. Nabi seneng. Ini kan ummahat nih, para ibu yang punya anak. Yang 24 jam sama anak, ya, ajarin tuh anak-anak tuh yang masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kenalin Nabi, kenalkan Rasulullah dengan caranya kita, Bu. Yang simpel-simpel dulu nih kerjain. Nah, kalau lagi mandiin anak nih, masuk kamar mandi, sebelum masuk, apa doanya, Bu? Allahumma ini as'aluka, Allahumma barik lana fima rozaktana, gitu. Itu mah mau makan. Habis saya mau masuk kamar mandi makan dulu, Mi. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Jangan bacanya pas di kamar mandi, jangan, gak boleh. Sebelum masuk baca dulu, baru ngelangkah pakai kaki kiri, Bu, udah dapat pahala. Coba, ya, udah nyenengin Nabi, udah bantu dakwahnya Nabi. Bantu dakwah Nabi nggak harus kayak saya, yang harus keliling ninggalin anak ke masjid demi ke masjid. Ini udah jalannya saya, Allah udah pilih saya yang mau, kan gitu. Tujuannya pengen nyenengin Nabi, ya, walaupun lelah, ya Allah, ini buat nyenengin Nabi, supaya pengen dikenal sama Nabi nanti, pengen dapat pertolongan.
buat hidayah saya, hidayah anak-anak saya, buat nyelamatin akhirat saya, nyelamatin akhirat anak-anak saya. Itu. Jadi kalau buat kita, udah kerjain yang di rumah, ajarin anak-anak kita. Kalau kita baru tahu, yuk udah dapat ilmunya, praktekin. Terus nih hati-hati, kalau ibu nggak hafal doanya, biasanya kan kalau mau ngajarin anak, udah tuh tempelin aja deh doa masuk kamar mandi di depan pintu, di pintunya, betul nggak? Di pintunya tempelin tuh doa sebelum masuk kamar mandi. Kan ada tuh Bu, yang pakai stiker gitu. Hati-hati. Kalau pintunya dibukanya maju ke dalam, nggak boleh. Ya. Kalau pintunya nih bukanya ke dalam, itu nggak boleh. Karena ayatnya berarti masuk ke dalam kamar mandi, nggak boleh. Kecuali pintunya begitu dibuka, bukanya arahnya keluar bukan ke dalam, itu baru boleh. Tapi kalau dibuka arahnya masuk ke kamar mandinya nggak boleh dipasang gitu. Hati-hati ya. Lalu setelah itu baru tuh di kamar mandi, jangan lama-lama di kamar mandi. Ya, ada pakai perempuan aja tuh Bu, kalau lagi lagi buang kotoran itu nggak boleh buka baju semuanya, ya nggak boleh semuanya dibuka. Kamar mandi itu banyak setan Bu, ya. Terus tutupin nih rambutnya nih pakai ciput atau pakai anduk, tutupin, gitu. Terus keluar kamar mandi pakai kaki kanan sambil doa, apa doanya? Gufranaka. Ajarin anak-anak. Itu udah bantu dakwah Nabi, itu udah bikin Nabi seneng Bu, udah nyenengin Nabi udah gitu. Lalu kalau mau makan minum, ajarin anak-anak kita cara minumnya Nabi nih Bu, biar dapat pahala nih, saya ajarin. Cara minumnya Nabi, jangan main langsung gluk 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 gluk. Jangan, aus Bu. Cara minum Nabi nih Bu ya, biar dapat pahala ketika mau minum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah, gitu Bu. Minum lagi, bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi, bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Sampai 3 kali baru baca alhamdulillah. Setiap minum, sebelum minum bismillah, setiap minum alhamdulillah. Begitupun makan. Ketika makan bismillah, masuk alhamdulillah. Makan lagi satu suapan bismillah, terus. Itu dapat berkahnya, masya Allah, pahalanya luar biasa. Dan pakainya tangan kanan, jangan tangan kiri. Tangan kiri makannya setan. Para sahabat kalau ngelihat ada orang makan minum pakai tangan kiri, disenggol Bu, supaya makanannya minumannya tumpah, nggak keburu masuk ke mulut. Karena apa? Makannya setan. Yang tadinya makanan berkah jadi nggak berkah. Ya, ini udah nyenengin Nabi Bu tuh. Urusan begini aja kita dapat pahala. Ya, mau bercermin baca doa. Ya, ini. Terus ibu nih kalau lagi wudhu nih, lagi wudhu. Kalau lagi wudhu, ibu kalau pakai cincin, kalau pakai gelang, pakai anting, sunahnya nih Bu, digerak-gerakin. Ya Bu, di apa Bu? Supaya apa? Air wudhunya nih masuk. Kalau dilepas, ya, digerakin nih wajib nih Bu, wajib digerakin. Digerakin. Mau lagi basuh telinga, digerakin antingnya. Kalau pakai anting ya, pakai gelang, apalagi gelangnya sekeroncong segini. Karena ada tuh emak-emak yang pakai gelangnya segini nih, ya kan? Ah, itu diputerin semua gelangnya, harus digoyang-goyangin. Wajib. Kenapa? Supaya airnya itu masuk. Terus kalau lagi pakai make up, dihapus dulu make upnya Bu. Pakai bulu mata, copot dulu bulu matanya. Ya, repot amat sih. Ya iya gitu. Wudhu apapun yang nempel di dalam kulit kita nih harus bersih, airnya harus masuk. Pakai kutek bersihin, walaupun Umi tapi kan itu kuteknya katanya halal Bu, namanya kutek. Ya, air sama minyak gak akan nyatu. Terkecuali ibu pakai henna tuh, yang henna pacar Arab tuh Bu tuh, yang dari tanaman, nah itu boleh karena itu nyatu.
Tapi kalau yang sesuatu walaupun di kuteknya kutek halal kok, nggak ada Bu. Minyak sama air tuh gak akan nyatu. Bersihin dulu, ya bersihin. Habis wudhu mau pakai kutek lagi silahkan. Lagi sholat pakai kutek cantik di hadapan Allah boleh. Yang nggak boleh kan ketika wudhunya. Ketika wudhunya nggak boleh. Ibu habis sholat, habis wudhu mau dandan mau pakai bulu mata boleh. Sholat cantik di hadapan Allah boleh, ya. Asal yaitu syaratnya ketika wudhu nggak ada yang nempel bahan-bahan kimia atau apapun nggak boleh. Terkecuali ibu udah jaga wudhu nih dari pagi mau kondangan atau mau majelis, udah pakai udah jaga wudhu bener-bener gitu ya. Terus walaupun batal ya hapus lagi, hapus semuanya bersih gitu. Hati-hati ya. Maka itu digoyang-goyangin wajib hukumnya, ya. Supaya airnya masuk ataupun dilepas sunnah. Ibu mau dilepas dulu cincinnya, antingnya, gelangnya itu sunnah. Tapi digerakin nih wajib nih, ya supaya airnya masuk. Itu. Terus mau tidur sunnahnya ibu tebahin tuh sebelum tidur tuh kasurnya dikebasin, ya dikebasin 3 kali sambil baca ta'awudz, kebasin, baca kuluhu. Kenapa? Kata Rasul 1 jam saja nih kasur kita nggak ditidurin itu ada jin-jin yang tidur di situ. Maka sebelumnya mau tidur kebasin dulu 3 kali, ya. Setelah itu tidur wudhu dulu sebelum tidur ya Bu ya. Sebelum tidur wudhu dulu. Setelah wudhu nih ibu mau sholat taubat monggo. Mau sholat tasbih monggo. Mau langsung witir boleh. Setelah itu baru tuh istighfar, mohon ampun sama Allah, tafakur muhasabah tadi 24 jam ngapain aja ya. Ada nggak ya mulut saya nyakitin orang? Ada nggak ya mulut saya nyakitin suami? Ada nggak ya saya marah-marah mulut tiap hari? Kan gitu. Ada nggak yang ngomongin orang? Istighfar semuanya, ya taubat. Terus doain orang-orang yang hari itu mungkin gibahin kita, nyakitin kita, doain ya Allah ampuni mereka, berkahi hidup mereka gitu. Setelah itu baru tuh tidur menghadap kemana Bu? Hadap kemana tidurnya? Hadap kiblat, ngadap ke kanan. Tidur. Seandainya malam itu Bu, malam terakhir kita tidur. Seandainya malam itu Allah cabut nyawa kita, insya Allah kita husnul khotimah. Kenapa? Kita udah nyiapin, udah ngebersihin sendiri semua doa. Ya Allah ampuni tadi nih mulut saya nih ya Allah. Tadi seharian ngomongin orang mulu, lagi wudhu doa ini mulut. Doa ini tangan ya Allah ampuni ya Allah tangan ini tadi ngambil hak orang. Ngambil anak yatim, nunjuk-nunjuk suami saya, doa ini istighfar. Kaki juga gitu ya Allah ampuni tadi kaki saya jalan keluar rumah gak izin mas suami atau ke tempat maksiat nih, wudhu itu sambil doa kan gitu ya Bu ya. Itu kalau besoknya dikasih kesempatan sama Allah dihidupkan sama Allah, kasih kesempatan, kasih nafas lagi, bersyukur alhamdulillah, langsung baca doa bangun tidur. Apa baca doanya Bu? Allahumma barik lana fima, oh gitu bukan ya? Oh, soalnya saya bangun tidur langsung makan. Apa doanya Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatama wa ilaihi nusur. Itu ya. Ini kenali Rasul supaya Rasul kenal sama kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan materi saya, yuk saya mau ngajak ibu-ibu nih. Mana timnya panitia? Keluarin yang hari ini dibawa. Duitnya keluarin. Saya mau ajak urusan akhirat nih. Ya, sedekah hari ini buat manfaat saudara-saudara kita di Palestina. Umi kok jauh-jauh amat sih Umi? Yang di sini juga banyak yang harus dibantu, Bu. Kalau saudara kita kalau di sini Bu, sesusah-susahnya kita di sini kita masih bisa tidur nyenyak, betul? Masih punya rumah, betul? Masih bisa makan, betul? Saudara kita di Palestina Bu, mau tidur aja takut. Ketika tidur tuh, apalagi yang perempuan Bu, tidur tuh mereka pasti tutup aurat.
Takut ketika tidur rumahnya dibom, hancur, dia mati dalam keadaan gak nutup aurat. Coba kalau kita ngoblok kemana-mana ya Bu ya. Ini hati-hati juga buat perempuan, kalau tidur pakai selimut, auratnya jangan dibuka-buka, jangan ya, banyak jin Bu ya. Tutup pakai selimut deh, tutup ya. Atau kalau tidur pakai daster, pakai celana lagi nih dalamnya pakai legging supaya nggak kebuka-buka nih auratnya kita. Tuh Islam tuh Masya Allah Bu ngejagain kita banget ya gitu. Terus kalau ibu lagi di kamar mandi biasa ngegantungin baju di kamar mandi tuh ya. Kalau misalkan nih daster habis dipakai gantung lagi, besok pakai lagi gitu ya. Kalau mau dipakai nih Bu, habis di sesuatu yang digantung, mau di kamar mandi, mau di luar, di depan lemari ada gantungan, ibu gantung di situ. Kalau mau dipakai dikebasin dulu nih. Kenapa? Setan tuh seneng ngegelantung di situ. Kebasin. Ya, ini sunahnya. Ayo, baik. Kenapa saudara kita di Palestina harus dibantu? Mereka yang menjadi garda terdepan buat menjaga bumi Al-Aqsa yang dipijak oleh para nabi dan baginda Nabi Muhammad SAW. Bankan nyawanya, mereka sanggup kehilangan nyawa, mereka sanggup ya rumahnya hancur setiap hari, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa mandi. Coba setiap hari sampai 100 hari nih mereka belum merdeka. Yuk kita sembuhkan luka mereka. Ini uang ini bermanfaat buat mereka ya. Nanti kita serahkan kepada komunitas yang menjembatani ini untuk sampai ke sana. Karena saya dari 2011 dulu berangkat ke sana Bu, bawa sumbangan. Walaupun susahnya Masya Allah ya, dihadang sama tentara Israel. Wah, tapi kata suami saya dulu yang ngizinin saya, ada tuh videonya masih ada, anak-anak saya masih kecil-kecil, saya berangkat ke Gaza. Suami saya bilang tuh, saya kasih pesan terakhir, takutnya kan gak ketemu lagi Bu ya, namanya kita lagi pergi ke kota yang lagi perang gitu kan. Saya bilang, Bih kalau gak ketemu lagi gimana nih? Ngomongnya jangan gitu ya. Kamu mau ke sana tuh niatin buat nolongin orang aja udah. Jangan niatin syahid, mati syahid di sana, jangan. Peluru kalau nggak ada nama kamu juga kamu nggak bakalan mati. Gitu Bu. Oh ya udah, bismillah. Berangkat ke sana buat manfaat sama orang. Nah, ini. Dan terakhir kemarin 2023 bulan Juni. Ya, bulan Juni, bulan April, bulan Juni saya ke sana. Nggak Aqsa, bawa sumbangan, saya ke rumah sakit yang sekarang rumah sakit udah hancur semuanya. Itu rumah sakit yang pernah saya datengin, membawa sumbangan, saya serahin satu-satu per kepala keluarga, kita sumbang semuanya. Maka ini bermanfaat banget. Yuk sambil sholawat ya, kita doain saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan. Yang zolim dikumpulkan dengan yang zolim, dihancurkan oleh Allah ya. Ya boleh diedarin sampai belakang, boleh dibantu tuh panitia tuh. Ya boleh dibantu panitia. Yuk Bu sambil sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainin salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi Bu. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna
أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga uang yang hari ini kita keluarkan buat saudara-saudara kita jadi penolong kita di yaumil qiyamah nanti. Allah tolongin ibu bersama keluarga ya, diselamatkan di dunia di akhirat, mendapatkan pertolongan Nabi karena kita menolong umatnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang punya hajat, utangnya banyak, utangnya dilunasin sama Allah. Dikasih rezeki yang berkah, dikasih rezeki yang lancar tuh. Yang punya hajat sakit tadi begitu sedekah, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang tadi nyemplungin duit sedekah mau nolongin saudara-saudara kita di Palestina, yang hajatnya diniatkan, ya Allah saya pengen punya keturunan, semoga dengan sedekah ini Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah ya. Apapun, ya Allah saya sedekah hari ini nih buat nolongin saudara saya di Palestina, ya Allah saya pengen umroh, ya Allah niatnya, ya Allah semoga saya bisa umroh, semoga diberangkatin sama Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau bicara kita pengen masuk surga enggak bu? Pengen masuk surga? Pengen banget. Kok sepi sih? Iya pengen, semua pengen masuk surga termasuk saya bu. Kita ini belum dijamin masuk surga, bukan berarti saya pakai cadar, saya penampilannya beda sama ibu-ibu terus saya udah dijamin. Enggak, cadar saya juga belum jaminan dari masuk surga bu. Kita semua masih punya dosa. Tapi Allah minta kita nih di surat Al-Imran 133 buru-buru bu. Buru-buru minta ampunannya Allah, kejar wasyari'u ila maghfirati mir rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Jadi kita yang wasyari'u ila maghfirati mir rabbikum wal jannah, kata Rasul ya. Allah hapuskan dosa kita Bu. Ketika kita istighfar, hari ini Allah ampuni dosa kita semuanya. Allah ampuni dosa orang tua kita. Semoga Allah ampuni dosa di masa lalu kita. Semoga Allah ampuni dosa anak-anak kita. Semoga Allah ampuni dosa keluarga kita. Semoga Allah ampuni dosa saudara-saudara kita. Semoga Allah ampuni yang zalim kepada kita. Dan semoga Allah ampuni diri kita jika diri kita zalim kepada orang lain. Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin. Udah Bu, di ayat tadi Bu, ada dua yang harus kita kerjain nih, yang kita harus buru-buru. Di surat Al-Imran tadi ayat 133, bagaimana Allah nyuruh kita nih, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wal jannah. Maka segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga. Ya,
Jadi ada dua hal, kalau kita udah minta ampun, baik sangka Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa kita, Bu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka setelah diampuni dosanya, yang kedua kata Allah, tadi kejar, buru-buru mencari ampunannya Allah. Yang kedua, kejar surganya. Tapi Allah katakan surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Di akhir ayat tersebut, surga disediakan untuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa, Bu? Menjalankan perintah Allah. Meninggalkan yang Allah nggak seneng tinggalin. Yang Allah seneng kerjain. Kalau kita bilang kita cinta sama Allah, tapi kita nggak pernah mengerjakan perintah Allah, Bu, cinta kita dusta. Kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, tapi gak ngerjain sunnahnya. Kita benci sama umat Nabi, Bu, cinta kita bohong. Dusta cinta kita. Kayak ibu cinta sama suami, tapi ngelawan suami terus. Suami gak diperhatiin, bohong, cintanya cuma di mulut doang. Semua orang juga bisa cinta begitu mah. Ya, ini. Maka ketika kita pengen dapat cintanya Allah, ketika kita pengen dapat ridhonya Allah, minta ampun sama Allah. Perbanyak kita istighfar. Ya, ini bulan Rajab nih, Bu. Ya, amalannya bulan Rajab perbanyak istighfar. Ya, habis subuh, ba'da maghrib, kerjain istighfar perbanyak-banyaknya, baca Sayyidul Istighfar. Ya, banyakin amal soleh di bulan Rajab karena bulan mulia ini pahalanya dilipat gandakan. Juga dosanya pun dilipat gandakan, hati-hati. Pahala dilipat gandakan, Bu, sama Allah. Kita berbuat baik berlipat ganda. Tapi kalau kita bikin dosa, dosanya pun dilipat gandakan. Nauzubillah min. Ini. Kejar surga. Allah nggak senang. Karena Allah katakan nih, ya, bahwa Allah nih cinta kepada hambanya nih, kepada kita nih. Kepada kita, yang kita nih bisa nyenengin orang lain. Wa kana min ibadi rahman, kata Allah. Maka jadilah kalian hamba-hamba yang rahman. Kalau Allah saja maha rahman, maha pengasih, maha penyayang, kenapa kita sebagai hamba Allah yang selalu minta dikasih, disayang sama Allah, tapi kita nggak menyayangi hamba Allah lainnya? Kenapa kita benci kepada hamba Allah lainnya? Berarti kita nggak kenal sama Allah. Kenali Allah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, kasihnya Allah nggak pilih-pilih. Jadi kita jangan pilih kasih sama orang, ya. Berteman dengan siapapun asal membawa kebaikan. Yang nggak membawa kebaikan tinggalin. Karena kita tahu kualitas iman kita. Kita punya temennya ini, tetangga ini hobinya gibah mulu. Tinggalin, Bu. Bukan memutuskan silaturahmi, bukan membenci dia, bukan. Tapi kita tahu kadar iman kita. Takutnya kita terbawa nih, sedangkan kita nih pengen berubah. Maka tinggalin dulu deh, menjauh dulu. Tapi silaturahminya doa, ya Allah, saya sayang sama tetangga saya. Kasih hidayah dia, ya Allah. Saya sayang, dia hambamu juga, ya Allah. Dia umat Nabi, saya nggak boleh benci. Tapi saya takut. Kan gitu. Saya lagi pengen istiqomah, lagi pengen memperbaiki iman kita. Maka cari, ya, pertemanan nih yang benar-benar membawa kita semakin taat, semakin cinta sama Allah. Bu, jangan pernah muliain orang lain ini dengan harta kita. Jangan. Ibu punya harta nih, gak semua orang bisa dibeli dengan harta. Dan ada orang yang gak suka. Maka jangan pernah muliain orang dengan harta kita. Mentang-mentang kita punya harta, kita kasih cuma buat ngejilat supaya dia senang sama kita. Jangan. Allah ini maha membolak-balikan keadaan, kita di atas, besok kita di bawah. Ketika kita di bawah, orang yang dekat sama kita nih karena harta kita, ketika kita susah, boro-boro dia mau nemenin kita. Itu, maka muliakan orang lain itu dengan akhlaknya kita, dengan attitude, dengan etika, dengan akhlak, bukan dengan harta. Ya, ini supaya keadaan ketika kita susah pun dia akan jadi teman kita, akan terus nemenin kita. Lihat, Rasulullah selalu memuliakan orang lain.
Pembencinya Rasul banyak, Bu. Tapi apakah Rasul mengajarkan kita untuk balas membenci? Enggak. Rasul enggak pernah ngajarin kita buat benci sama orang. Enggak. Enggak pernah Rasul mengajarkan seperti itu. Rasul dicaci, Rasul balas memuliakan. Rasul dibenci, Rasul balas memuliakan. Hingga para pembenci ini jadi makin cinta. Mau dia dibenci, difitnah, dia enggak balas itu semua, enggak. Kan gitu, ridho aja. Nah, ini tugasnya tetap memuliakan orang, ya, supaya Allah tuh muliain kita. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mau masuk surga tadi. Surga dikhususkan Allah bagi buat orang-orang bertakwa. Maka kita wanita, yuk takwa. Yang Allah cintai, senengin, kerjain, yang Allah nggak seneng tinggalin. Gibah Allah nggak seneng. Ngepoin orang Allah nggak seneng. Daripada gibahin orang, mendingan gibahin diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya masih banyak dosa ya Allah. Saya sholatnya belum khusyuk ya Allah. Kan gitu. Gibahin diri kita, kekurangan kita, keburukan kita, dosa kita, gibahin diri kita sendiri di hadapan Allah. Ngaku. Daripada kita gibahin orang, orang punya lisan, kita punya telinga. Ketika kita diomongin, kita nggak suka. Jadi ya jangan ngomongin orang. Ini nggak ada manfaatnya, Bu. Nggak ada manfaatnya kita nilai orang, nggak ada manfaatnya. Kita aja lagi dinilai sama orang, betul nggak, Bu? Kita aja lagi dinilai sama Allah, betul nggak? Kita semua lagi dinilai sama Allah. Maka yuk, ciri-ciri wanita yang bertakwa apa saja, Bu? Yang pertama, kan kita pengen masuk surga nih. Sedangkan surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, ketika kita bertakwa, kalau kita sudah bertakwa, ciri-ciri wanitanya nih yang bertakwa, yang pertama terlihat dari lisannya. Dipakai untuk apa lisannya? Nih, ulama mengatakan jikalau engkau ingin lisannya nih berkah, pakai yang pertama buat zikir. Buat zikir. Yang kedua, jika kepengen lisannya berkah, yang kedua pakai buat baca Quran, Bu. Jangan sampai sehari itu kita nggak baca Qurannya, jangan. Ya, Bu, ya. Tapi kalau lagi haid jangan ya, Bu, ya. Jangan pegang Qurannya, jangan. Al-Quran itu kitab suci, ya, dipegang, dibaca ketika kita dalam keadaan suci. Lalu yang ketiga, kalau kepengen lisanmu berkah, yang ketiga pakai buat doa yang baik. Jangan doa yang gak baik. Kan kita ketika berdoa kita sedang meminta kepada Allah yang maha baik. Masa doanya keluarnya itu doa yang gak baik buat orang lain? Sedangkan Allah maha baik. Maka doakan yang baik-baik. Ini ya, yang ketiga. Ada seorang sahabat, Bu. Sahabat ini maghrib jam berapa? Jam 6 persis. Lewat 4. Oke. Ada seorang sahabat di zaman Rasul, seorang laki-laki ini orangnya masih hidup, Bu. Tapi ketika Rasul setiap kali bertemu dengan dia, Rasulullah itu selalu mengatakan, padahal orangnya masih hidup, Bu. Dia ahli surga, kata Rasul, dia ahli surga. Sampai sahabat yang lain penasaran dengan amalannya. Dia kan, izin tuh boleh nggak saya menginap, ya, 2 malam di rumahmu? Boleh, tapi rumahku biasa aja. Gak masalah, ya. Setiap malam dilihat tahajud, sama saya juga tahajud, kan gitu. Kayaknya gak beda nih amalannya. Apa ya yang bikin Rasul mengatakan dia ahli surga? Sampai batas waktu menginapnya sudah habis, dia belum nemu nih. Akhirnya dia izin nanya, sebenarnya nih istilahnya saya ini cuma kepo nih, kan gitu bahasa kitanya nih, Bu. Sebenarnya saya penasaran dengan amalanmu, kamu pasti punya amalan yang tersembunyi. Hingga Rasul nih selalu mengatakan kamu ahli surga. Bahkan malaikat pencatat amal baik sampai capek nyatetin amalanmu, kata Rasul. Bahkan amalannya dia nih terkenal di langit. Penghuni langit tahu dengan amalannya. Apa sih amalanmu? Apa jawab dia, Bu? Setiap malam sebelum tidur aku selalu berdoa, ya Allah,
Jikalau malam ini, jikalau hari ini ada orang yang gibahin aku sudah memaafkan mereka. Ya Allah, jika hari ini ada yang memfitnahku, ada yang menyakitiku, aku sudah memaafkan mereka. Itu amalanku. Mendoakan orang lain yang benci sama dia, yang gak suka sama dia, dia doain, dia minta maaf sama Allah. Ya Allah, seandainya aku yang menyakiti mereka, yang menzolimi mereka, aku minta maaf, ampuni aku. Tapi maafnya gak cuma di lisan doang, Bu, dengan perbuatan. Dan dia benar-benar dia praktekkan, ketemu orangnya ya udah biasa aja, kayak gak punya dosa, kayak gak punya salah, biasa, gak saling dengki, gak saling benci. Beda sama kita maafin. Kan meminta maaf sama memaafkan lebih mudah mana, Bu? Meminta maaf sama memaafkan lebih mudah mana? Meminta maaf gampang, Bu, apalagi sekarang ada handphone. Nanti biasa masuk Ramadan, semua orang broadcast lahir batin dengan puisi-puisinya. Ya, gampang buat meminta maaf. Tapi ketika sudah meminta maaf tadi, begitu ketemu sama orangnya, ya, kita masih kesel. Ketemu orangnya masih gedek, ya Bu ya. Berarti kita belum memaafkan. Karena sejatinya memaafkan bukan kita sama dia, tapi kita sama diri kita sendiri, berdamai dengan hati kita, gak mau bawa benci di hati itu, gak mau. Gak mau nyimpen dendam, gak bisa maafin, gak mau, gak selamat, Bu. Orang begini di alam kubur gak selamat. Mati dia masih bawa benci sama orang, mati dia masih bawa dendam sama orang, gak bisa maafin, gak selamat, Bu. Sedangkan Allah menerima ibadah yang hatinya kolbun salim, yang hatinya bersih, hatinya selamat dari benci, dengki, dendam, sombong, iri, gak bisa maafin, selamat. Dia nggak mau nyimpen itu, karena hati manusia terdiri dari 3, ya, kolbun sahihun, kolbun maridun, kolbun mayitun. Kolbun sahihun, hatinya bersih, nggak mau nyimpen penyakit nih, nggak mau dia, karena tahu nggak selamat ibadahnya, nggak selamat dia di alam kubur. Belum tentu Allah terima ibadahnya. Ketika ibadah Allahu Akbar lagi sholat masih nyimpen, kesel banget sama dia, Bu. Ya, berfungsi nggak, Bu? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sholat orang mati. Pengen minta kesempatan sama Allah nggak bisa, mati. Nah, hati mati ini yang paling bahaya, Bu. Dia merasa pintar tapi nggak pintar merasa. Boleh kita, jangan kita jadi orang yang merasa pintar tapi nggak pintar merasa, ya. Jangan merasa pintar tapi nggak pintar merasa, nggak peka hatinya. Ini hati yang mati nih. Saudara susah, dia nggak peduli, bodoh amat, yang penting saya nggak susah. Itu hati mati, bahaya. Ketika hati kita mati, Allah kunci ini hati. Khotamallahu ala qulubihim. Allah makin kunci hatinya. Orang yang hatinya mati susah dengar nasihat. Dinasehati nggak mempan, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Keras hatinya, mati, udah dikunci juga sama Allah. Nggak dapat hidayah dari Allah. Maka hati-hati, ya ini. Kalau hatinya sakit, sesuatu yang sakit bisa sembuh nggak? Masih bisa disembuhin kalau yang sakit. Tapi kalau udah mati, bisa ngapa-ngapain. Maka hati-hati, jaga hati kita ya Bu ya. Dari benci sama orang jangan benci ya, jangan dendam juga ini. Ya, yang pertama keluar dari lisannya dipakai buat apa? Kan gitu. Yang kedua terlihat dari kolbunya tadi, dari hatinya. Dari hatinya dia jaga hatinya. Yang ketiga ciri wanita yang bertakwa, yang ketiga terlihat dari nazar, pandangannya. Ketika dia memandang orang lain ini dia suuzon atau husnuzon. Ketika dia memandang orang yang susah, misalkan pengemis minta-minta di jalan, mau nyamperin mobil kita nih, kebetulan berhenti di lampu merah, mau nyamperin mobil kita nih, di jauh kita udah buruk sangka aja, ya elah masih muda juga, mana bawa-bawa anak, ya Allah Bu, mau ngasih 1000 aja pertanyaannya banyak banget, mau ngasih koin 1000 aja suuzonnya banyak banget. Kan gitu, Bu. Kalau mereka nggak susah, nggak mungkin ada di situ. Ibu punya uang nih, ya kan, bisa makan, punya uang, punya rumah, tidur nyenyak. Terus ngapain ibu di pinggir jalan minta-minta? Kecuali memang kita susah, nggak punya beras. Terus hanya itu yang dia bisa lakukan. Ya udah kita baik sangka saja. Ketika dia mendatangin mobil kita, walaupun cuma ngasih 1000 perak, Bu. 1000 koin 1000 kalau jatuh juga nggak kita pungut, kadang kita buat ganjel meja,
Ya, ketika dia datang, dia menyodorkan tangannya, jangan sampai begitu dia nyodorin, dia turun dengan tangan kosong, jangan Bu. Ya, walaupun kita cuma mau ngasih 1.000, Bu, Allah nih nggak lihat 1.000-nya kita nggak. Tapi Allah melihat pandanganmu ketika memandang orang, engkau suuzon atau husnuzon. Lalu kau kembalikan pandangan ini kepada pandangan takwa. Ya Allah, dia hambamu juga. Aku aja kalau minta kepadamu, ya Allah, kalau doanya belum diijabah, aku nanya, ya Allah, aku ini udah sholat, kenapa doaku gak diijabah-ijabah? Tuh, kita kalau minta sama Allah gak dikasih, kita nanya lagi, besok kita datang lagi gak? Datang lagi ke Allah. Posisikan ketika kita minta sama Allah seperti itu, maka kasih aja udah, baik sangka. Allah gak lihat 1.000-nya kita, Allah gak lihat 10.000-nya kita, tapi Allah lihat bagaimana amalmu ketika melihat dia. Karena dia hamba Allah juga, kan gitu ya Bu ya, baik sangka udah. Terlihat dari pandangannya yang berapa Bu? Ketiga. Ini ada door prize nih, nanti saya tanya nih satu-satu dapat door prize. Yang nyatet. Sekarang ke berapa? Keempat, ciri-ciri wanita yang bertakwa terlihat dari tangannya. Dari apa Bu? Dipakai untuk apa nih tangannya nih? Buat nunjuk-nunjuk orang atau buat minta sama manusia, berharap sama manusia, atau buat nyakitin anaknya. Nah itu terlihat ya, kita minta sama Allah, dimanfaatin. Yang masih pada punya suami ini tangannya manfaatin Bu, manfaatin dengan melayani suami dengan baik. Ini cuciin bajunya suami, dicuciin, jangan nyuruh orang, cuciin aja udah, ya kan gitu. Layanin suaminya ketika capek makan, suapin. Kok ketawa sih Bu? Ya Allah, Umi manja banget kan, dia juga punya tangan. Bu, ini tangan nih bersaksi. Kali-kali Bu, jangan tiap hari. Kali-kali aja. Ya, ada kisah Mutiah nih Bu. 10 menit lagi deh saya kelar. Ada kisah Mutiah. Pernah dengar nggak kisah Mutiah? Pernah dengar nggak Bu? Belum pernah dengar kisah Mutiah? Mutiah ini wanita ahli surga. Ini penasaran dengan amalnya Mutiah, apa yang dipunya sama Mutiah. Ya, karena Rasul selalu mengatakan Mutiah ahli surga. Orangnya masih hidup Bu. Hingga putri Rasul nih mendatangi rumah Mutiah. Begitu nyampe di rumahnya, Assalamualaikum, Mutiah belum membuka pintunya, baru menjawab salam itu di belakang pintu. Waalaikumsalam, siapa engkau? Aku Fatimah putri Rasulullah. Oh Fatimah, Masya Allah. Bolehkah aku masuk Mutiah? Sebentar, engkau bersama siapa? Oh aku bersama anakku, bersama Husain. Oh maaf, suamiku mengamanahkanku tidak membawa laki-laki masuk ke dalam rumah. Loh, tapi ini Husain masih kecil, belum akil balik. Suamiku hanya bilang laki-laki. Akhirnya Fatimah pulang membawa putranya Bu, kan gitu. Di situ Fatimah sudah bisa melihat, oh dia selalu jaga amanah suaminya, kan gitu. Pulang bawa putranya, sampai akhirnya datang lagi. Assalamualaikum Mutiah, aku sudah datang sendiri. Baik, silahkan masuk. Masuk. Ditanya, dilihat rumahnya biasa aja Bu, gak ada barang-barang berharga, biasa aja, gak punya barang-barang. Tapi Fatimah melihat ada satu meja yang di atasnya ada 3 benda. Hingga Sayyidah Fatimah bertanya, ya Mutiah, aku pengen nanya, ayahku tuh sering banget nyebut namamu bahwa engkau menjadi wanita ahli surga. Aku pengen tahu amalanmu. Oh, saya nggak punya amalan apa-apa, nggak punya amalan khusus. Ya, Mutiah sebentar. Itu di meja itu ada 3 benda nih. Untuk apa 3 benda ini? Bendanya Bu, 1 kain, yang kedua kipas, yang ketiga tongkat kecil. Ditanya untuk apa 3 benda ini, maka dijelaskan satu-satu. Kain ini untuk menyeka keringat suamiku. Ketika dia pulang, aku bukakan pintu dan aku langsung usap keringatnya. Bo, nanti pulang ke rumah, depan pintu bawa kain. Suami pulang kerja langsung diusapin keringatnya, ya Bu ya. Walaupun nanti suami nanya, tumben banget sih. Oh no, kowe. Ya Bu ya. Tumben. Terus
Disurigai nih mas suami, oh ini pasti mau ada sesuatu nih. Ya, kata suami, kata kita bu, enggak kok, cuma pengen kayak Mutiah. Cia. Suami nanya, emang Mutiah siapa? Tetangga yang mana Mutiah? Itu loh tadi Umi Pipik cerita, ada Mutiah, wanita ahli surga, diceritain. Kata suaminya, Masya Allah istriku solehah banget. Habis ngaji langsung berubah. Makin taat, kalau begitu besok-besok kamu boleh ngaji lagi deh. Sambil nih bawa nih uang jajan 10 juta. Amin apa bu? Kali aja suaminya khilaf. Nanti kalau dikasih beneran bagi 2 sama saya ya. Kan saya yang ngasih tahu. Itu, yang pertama kain. Yang kedua kipas. Untuk apa kipas ini Mutiah? Ketika suamiku pulang dia kepanasan, aku langsung kipasi bu, ya bawa kipas nih, kipas sate kalau perlu, yang gede, suami pulang kipasin langsung. Umi kan ada AC, jangan bagi 2 pahalanya sama mas laki-laki yang hobinya siwakan. Apa yang dia mau, dia bangun tidur yang diingat siwak dia siwakan, dia mau tidur yang diingat siwakan, dia mau makan siwakan dulu, dia mau ngaji, dia mau baca Quran semua siwakan, sampai akhirnya dia dalam keadaan dia mati, dia nggak tahu kalau dia lagi mati itu bu. Begitu dia bangun, yang dia cari siwak, padahal dia udah mati. Tuh, dia berasa kayak di rumah bu. Ini asbab husnul khotimah. Nih kalau megang siwak nih sunahnya begini nih bu. Jempol sama kelingking di bawah, 3-nya di atas. Kayak gini. Jadi kayak kalau ada foto orang fotonya begini, wah dia biasa megang siwak. Gini, ya. Terus di satu-satu nih gigi kita. Ini buat nguatin gigi juga bu, ya giginya satu-satu. Setelah udah satu-satu gigi, baru tuh kayak angka 8 puter, set kanan kiri gitu. Ini yang dilupain, ya besok-besok pakai bawa sunah, bawa siwaknya. Itu tongkat kecil kembali lagi. Untuk apa tongkat ini ya Mutiah? Oh, ketika suamiku pulang, saya sediakan masakan yang sudah saya masak. Saya tungguin ketika beliau makan. Setelah makan saya tanya, wahai suamiku, bagaimana masakanku, enak enggak? Atau kelebihan garam, kasih tahu sama aku. Kalau enggak enak pukul aku. Suruh mukul bu kalau enggak enak. Takut ngecewain suami. Suami kasih nafkah, dia masak pakai uang suami, terus kalau masakannya kasinan. Kalau suaminya baik mah ya bu ya enak. Gimana kasinan enggak? Enggak kok. Padahal asin banget. Terus suaminya yang soleh, ya minta dipukul bu. Kalau istri zaman sekarang kan suami makan, istrinya ngapain? Istrinya ngapain bu? Main HP, itu jujur. Kadang nonton sinetron, suaminya makan sendiri. Ya mulai sekarang perhatikan nih, bukan masalah 3 benda ini ya bu ya, tapi masalah bagaimana tangannya ini ketika dia masih punya suami, dia jadikan tangannya untuk melayani suaminya dengan baik, mengabdi nih tangannya supaya bersaksi nanti. Itu insya Allah. Terus selanjutnya yang ke 5, wanita, ciri-ciri wanita yang bertakwa terlihat dari perutnya. Maksudnya buncit, kurus? Enggak bu, saya juga buncit. Bukan itu, langsung pada ngeliatin perut. Terlihat dari perutnya maksudnya gimana? Makanan yang kita makan nih halal haramnya harus tahu. Makanan itu bukan hanya halal saja, tapi toyib. Halalan toyiban. Ibu-ibu kalau belanja, misalkan mau beli ayam, tanya motongnya kayak gimana nih. Jangan main asal beli aja. Ditanya dulu. Ya bu ya, terus belanja ke supermarket dilihat nih, ini produknya yang kita beli udah ada sertifikat Majelis Ulama Indonesia belum? Udah ada sertifikasi halalnya belum? Jangan hanya tulisan halal pakai bahasa Arab doang itu sudah halal, tidak. Tapi di Indonesia produk yang masuk di supermarket atau di pasar, produk-produk itu sudah ada label halalnya. Itu tandanya produk tersebut sudah diuji oleh Majelis Ulama Indonesia dari segi komposisinya. Ya, tandanya kalau yang baru-baru ini gambarnya kayak gambar wayang.
Kalau yang masih cetakan lama dia warnanya hijau, ada tulisannya Majelis Ulama Indonesia, itu baru boleh. Karena kalau sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita sesuatu yang haram, ya, maka akan membuat kerasnya hati kita. Dan ibadah 40 tahun gak diterima, Bu. Nah, ya, maka hati-hati. Lalu yang keenam. Yang keenam terlihat dari kakinya. Dipakai kemana kakinya, melangkah kemana, ya, manfaat atau enggak ketika dia keluar rumah, izin suami atau tidak, itu. Yang ketujuh, yang terakhir, terlihat dari istiqomahnya dia dalam ibadah. Allah tuh seneng, Bu, sama ibadah yang kita rutinin walaupun cuma 2, misalkan nih kita sholat sunnah, ya. Misalkan sholat duha setiap hari 2, tapi rutin. Jangan hari ini 12, besok nggak sholat sampai seminggu. Kan udah saya rapel Umi, udah saya jamak, jangan. Tapi 2 dulu, besok 2 lagi gitu. Itu urusan ibadah. Urusan sedekah mau tiap hari 2.000, tiap hari 5.000. Tapi setiap hari nih ketika subuh kasih 5.000, besok begitu lagi, tapi rutin, Allah lebih senang, ya. Insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tipsnya istiqomah yang pertama tadi, rutinkan walaupun cuma sedikit tapi rutin, continue, itu yang membuat Allah senang. Yang kedua, cari teman yang membawa kita makin cinta sama Allah, makin taat. Yang ketiga, doa sama Allah. Rasul ajarkan, ya mugholibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ya Allah, Kau yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam taat dan dalam agamamu. Yang terakhir, Bu, paksakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik harus dipaksakan. Itu tips untuk istiqomah. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebaik-baiknya, sebaik-baik diri saya, masih jauh lebih baik ibu-ibu yang mendengarkan saya, ya. Yuk kita doa, kita angkat tangan, semoga apapun yang kita hajatkan hari ini Allah kabul. Semoga Allah ampuni dosa kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya hanan ya manan, ya razak ya ghaffar ya fatah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ridhoi kami masuk surgamu, ya. Walaupun kami gak pantas masuk surgamu, ya Allah. Kami banyak dosa. Ya Rob, sore ini ketika Kau pandang kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkan kami dari neraka, ya Allah. Gak sanggup, ya Rob, untuk hidup abadi di neraka, gak sanggup, ya Allah. Ampuni, ya Rabb. Pandangi kami hari ini, kami yang berlumuran dosa ini, ya Allah. Kami yang berlumuran dosa ini, ya Rabb, memohon ampunan-Mu. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni jika kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami.
Ampuni jika mulut ini pernah melawan kedua orang tua kami. Ampuni jika mulut ini pernah menyakiti hati ayah dan ibu kami ya Rabb. Ampuni jika kami belum mampu membalas jasa kebaikan mereka ya Rabb. Ampuni jika kami pernah menyakiti hatinya dengan perilaku kami ya Rabb. Ketika orang tua kami hanya sekedar mendengarkan ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ya Rabb, sayangi orang tua kami seperti mereka menyayangi kami. Ampuni dosa mereka ya Rabb. Buat orang tua kami yang sudah kembali kepada mereka ya Rabb, jadikan amalan kami ya Allah untuk menjadikan kubur mereka lapang, kubur mereka bercahaya. Kau jadikan kubur mereka ruduh min riyatil jannah, taman-taman surgamu. Ampuni ya Rabb, dan kumpulkan mereka di surgamu. Duhai Allah, untuk orang tua kami yang mata kami kepada suami kami ya Allah, sayangi suami kami yang sudah mendahului kami ya Rabb. Ampuni dosanya ya Allah, sayangi dia ya Allah, taman-taman surgamu ya Allah. Jadikan anak kami soleh dan soleha agar terus bisa mendoakan ya Rabbi. Ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Rabb. Dunia akhirat jaga anak-anak kami. Jaga anak-anak kami dari maksiat dunia ya Rabb. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Soleh-solehkan mereka. Beri kesabaran anak kami yang sedang menuntut ilmu ya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kami. Kelak mampu membawa kami, memuliakan kami ya Rabb. Duhai Allah, selamatkan hati kami. Ampuni jika ketika kau pandang kami, hati kami masih benci, dendam kepada orang lain. Ampuni ya Rabb. Selamatkan, ridhoi kami ya Rabb. Berikan kesabaran ya Allah. Duhai Allah, Kau yang paling tahu keadaan kami ya Rabb. Kau yang paling tahu keadaan kami. Kau yang paling tahu apa yang akan Kau berikan kepada kami. Maka berikanlah sesuatu yang cukup untuk urusan dunia kami ya Rabb. Ya Allah, selamatkan dunia dan akhirat. Rabbana wa qina azabannar. Allahumma aftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kami. Wa abwabal barakah, dan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk kami. Wa abwabal quwwah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kekuatan untuk kami. Wa abwabal rizki, dan bukakan pintu-pintu rezeki untuk kami. Wa abwabal salamah, dan bukakan pintu-pintu keselamatan untuk kami. Wa abwabal jannah, dan bukakan pintu-pintu surga untuk kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilham taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf lahir batin dari saya. Semoga keluarnya kita di sini semua Allah sudah kabulkan semua hajat-hajat kita. Ada door prize 3 ya. Sama sekalian saya mau ngajak ibu-ibu. Kebetulan saya safari dakwah ini habis Isya saya ada acara lagi di masjid yang di Sragen. Baru setelah Isya saya berangkat ke Solo, ada 10 masjid lagi. Doakan saya sehat afiat ya Bu ya. Supaya selamat ya, manfaat. Dan saya punya tujuan Bu, safari dakwah ini saya mau membangun rumah yatim. Ya, rumah Quran untuk yatim, untuk duafa bagi mereka anak yatim yang putus sekolah, bagi mereka anak yatim yang pengen nyelamatin orang tuanya. Maka saya mau bangun itu. Karena ini salah satu wujud amanah yang diberikan beliau almarhum. Kamu dakwah bismillah. Ya, sebentar lagi semua orang bakalan lihat kamu, gak akan lihat saya. Tapi malam itu beliau akan meninggal. Lalu beliau mengatakan,
Kalau ada rezeki kamu bikin rumah yatim. Banyak anak yatim yang putus sekolah. Ya, diajarin agama supaya selamat nih orang tuanya di dalam kubur ya. Maka saya ngajak ibu-ibu nih yang 10 orang, 5 orang pertama ya, 5 orang pertama yang mau berwakaf, mau ikutan 1 meternya di sana 2 juta Bu harga tanahnya. Ibu kalau mau monggo. Gak harus uangnya hari ini, mau hari ini alhamdulillah biar gak punya utang. Atau mau Umi saya mau buat dinamain orang tua saya, mau kasih hadiah buat orang tua saya. Ya 2 juta kayaknya gak ada seberapanya dibanding jasanya orang tua saya. Tapi 2 juta nyelamatin akhirat orang tua saya. Tapi saya transfernya minggu depan boleh? Boleh. Saya transfernya bulan depan boleh? Boleh. Izin dulu sama suami? Boleh. Nanti tim saya yang mau nyatetin. Ibu transfernya mau kapan? Ya saya butuh 5 orang nih yang mau wakaf 5 juta, saya tambahin parfum. Ini parfum Bu, ketika saya dikasih sama beliau almarhum, ya parfum ini tinggal dikit. Terus saya pas nyari lagi nih nggak ketemu karena limited edition nggak dijual lagi, sampai akhirnya saya bawa ke pabrik parfum, saya minta tolong diracikin yang mirip banget wanginya kayak gini. Sampai 5 kali diproses gak sama juga, sampai akhirnya terus baru sama persis. Nah ini nanti akan saya jual, tapi ketika ini buat hadiah. Kemarin ketika anak saya nikah Adiba souvenir ya, nanti silahkan di sana, tapi yang mau 5 juta monggo di sini nanti tambah parfum. Yuk, terima kasih banyak, monggo saya tunggu yang mau silahkan. Nanti bonusnya foto, boleh foto sama saya. Silahkan yang mau boleh angkat tangan langsung maju ke depan saja ya. Monggo, Umi saya mau 1/2 meter boleh? Boleh. Kan gitu ya, silahkan monggo. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC mana? Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fiik, jazakillah khair ustazah. Alhamdulillah Ibu yang mau berinfak ya, berwakaf tanah pondoknya. Sugeng Kondur, kali lagi yang wakaf dipersilahkan menemui panitia. Juga ditemukan sebuah kunci, kunci Honda, yang merasa kehilangan. Yang dari luar Pelupuh berhati-hati, selamat jalan, mudah-mudahan Allah selamatkan sampai rumah kembali. Kami yang menghantarkan kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.